Asal-usul sejarah budaya dan riwayat Gunung Jambangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga rahmat, karunia, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu tercurah dan terlimpah untuk kita semua. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut beliau hingga yaumil akhir. Hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kami muliakan, kami banggakan dan kami hormati. Hari ini kami dari bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru masih terus menyampaikan budaya asli daerah yang perlu kita lestarikan dalam bentuk cerita monolog, guna menginformasikan kepada kita semua, terutama generasi anak cucu kita, dalam rangka memahami khasanah budaya asli daerahnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Budaya yang kami angkat kali ini adalah asal-usul sejarah, budaya, dan riwayat Gunung Jambangan. Marilah kita ikuti alur kisahnya sebagai berikut. Setelah bekerja keras semalaman suntuk, Datu Mabrur melepaskan lelah sejenak di pantai Kerajaan Pagatan. Matahari pagi telah terbit di ufuk timur, menyinari lautan dan pasir pantai tempat Datu Mabrur duduk untuk istirahat atau mengosong. Dalam satu malam, ia telah menyelesaikan tugasnya, mengantarkan 41 batang pohon kayu ulin ke Kerajaan Banjar Bikuin. Beberapa hari yang lalu, Patih Balit dari Kerajaan Banjar datang menemuinya. Utusan yang dikawal sejumlah prajurit itu menyampaikan amanah sultan mereka, yaitu Sultan Suryansah, yang ingin membeli pohon kayu ulin. Kata Patih Balit, Sultan Suryansah ingin agar batang pohon-pohon kayu ulin itu dikirimkan ke Kerajaan Banjar hanya dalam waktu tempo 3 hari untuk membangun sebuah masjid. Batang-batang kayu besi itu akan digunakan sebagai tiang guru membangun masjid yang menjadi tempat ibadah bagi rakyat Kerajaan Banjar yang baru memeluk agama Islam di Muara Kuin. Karena batang pohon kayu ulin yang terbaik di dunia berasal dari Pulau Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru. Sultan Suryansah sanggup membelinya berapapun harga yang ditawarkan. Patih Balit memperlihatkan pundi-pundi yang berisi intan, berlian, jamrud, yakut, nilam beduri, emas murni yang mereka bawa dari Kerajaan Banjar sebagai alat pembayarannya. Melihat itu, Datu Mabrur cuma tersenyum. Ia meminta utusan itu menyimpan kembali harta bendanya dan menyanggupi permintaan Sultan Suryansah tanpa syarat apapun. Itu dilakukannya semata-mata sebagai seorang sahabat dan sebagai tali silaturahmi. Datu Mabrur meminta utusan itu segera pulang dan menunggu. Ia berjanji akan mengantarkan sendiri batang-batang pohon kayu ulin itu. Setelah utusan itu pulang dan matahari terbenam di ufuk barat, seorang diri Datu Mabrur mencabut batang-batang pohon ulin yang sudah tua di hutan Kota Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kota Baru. Setelah itu ia langsung menggotong dan mengantarkannya ke Kerajaan Banjar di Muara Kuin. Setiap kali ia menggotong 3 batang,
Batang pohon yang besarnya rata-rata sepelukan orang dewasa dan panjangnya lebih dari 9 meter itu. 2 diletakkan di bahu, 1 diletakkan di kepala. Dengan kesaktiannya, Datu Mabrur melesat secepat kilat menuju kerajaan Banjar. Hal itu dikerjakannya berulang kali hingga 41 batang pohon kayu ulin itu selesai diantarkannya sebelum terbit fajar. Namun setiap kali pulang dari kerajaan Banjar dan kembali ke Pulau Halimun, Pamega, Sarenjana, Saijaan, Pulau Laut Kota Baru, selalu ada pemandangan yang membuatnya tidak enak. Itulah yang kini membebani pikirannya. Sambil berdiri di pasir pantai kerajaan Pagatan, ia memandangi Pulau Halimun di kejauhan. Ia melihat ada sesuatu yang kurang. Di sebelah utara ada Gunung Sebatung nampak berdiri kokoh, tapi di sebelah selatan tidak ada gunung yang menjulang. Pemandangan ini tidak seimbang. Datu Mabrur teringat dengan sahabatnya Datu Pocong. Datu Mabrur ingin merundingkan masalah itu dengan Datu Pocong yang tengah bersemedi di goa pertapaannya. Dengan kesaktiannya, mereka melakukan pembicaraan jarak jauh atau dengan telepati batin. Duduk bersila di atas ombak laut di pantai, Datu Mabrur bersemedi. Dalam semedinya, ia menyampaikan pemandangan yang dilihatnya dari tempat itu dan meminta pendapat Datu Pocong. Aku pun sudah lama melihatnya, sahut Datu Pocong dalam semedinya. Di Pulau Halimun ini tidak ada gunung yang tinggi, padahal itu penting sekali sebagai rambu-rambu bagi nelayan dan petunjuk dalam pelayaran. Lalu apa sebaiknya yang kita lakukan? Datu Mabrur sebenarnya ingin mengusulkan sesuatu, tapi ia ragu-ragu. Ia tahu tidak ada yang dapat memerintah Datu Pocong. Tidak ada yang berani menguji kesaktiannya. Orang yang kulitnya sehitam jelaga dan rupanya yang semerantakan ini sulit ditebak. Kalau bicara suaranya sekeras halilintar dan meledak-ledak. Datu Pocong mudah tersinggung. Tak berapa lama, kau punya usul, Mabrur? Iya, kata Datu Mabrur gembira. Ia tak menduga Datu Pocong meminta sarannya. Apa usulmu, Bagaimana kalau kita mencari satu gunung lagi dan meletakkannya di sebelah sana, di sebelah selatan? Di mana mencarinya? Siapa yang mengerjakannya? Apakah kita kerjakan bersama-sama? Kata Datu Pocong. Siapa lagi yang sanggup mengerjakan ini selain engkau, ya Datu Pocong? Aku menunggu di pantai Pulau Halimun ini. Bagi Datu Pocong mudah sekali mencari gunung berapi yang sudah mati di Jawa Dipa, lalu mengangkutnya. Bagaimana? Baik, tunggu aku di Pulau Halimun. Sebelum bintang pertama terbit malam ini, aku akan kembali. Baiklah, sahut Datu Mabrur. Tanpa bicara lagi, Datu Pocong mengambil galah saktinya. Galah itu panjang sekali, ujungnya menggapai awan. Dengan galah itu, Datu Pocong melompat dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari sungai ke laut, dari laut ke samudra, dari satu pulau ke pulau lainnya. Sebelum matahari terbit, Datu Mabrur sudah kembali berada di Pulau Halimun. Sekilas dalam cahaya jingga matahari senja, ia melihat bayangan Datu Pocong berkelebat dari kejauhan. Ayunan ujung galahnya menjolok di angkasa, menghamburkan awan hingga menjadi hujan. Janggut dan jubahnya berkibaran.
Di pantai Pulau Halimun, sebelum bintang malam terbit, Datuk Mabrur mendengar desir angin dan suara ombak yang sangat aneh. Seakan topan beliung dan badai akan menjelma prahara. Tapi tidak, ternyata suara itu berasal dari riak dan kecipak ombak yang timbul dari langkah Datuk Pocong yang datang memanggul gunung. Di atas riak ombak lautan, Datuk Pocong berjalan sambil memanggul sebuah gunung yang tinggi dan besar sekali. Gunung itu diikatkan di ujung galahnya. Ia letih sekali, tapi tak mau ditampakkannya. Saat berhadapan dengan Datuk Mabrur, ia berusaha keras tersenyum sumaringga. Karena wajahnya jelek, yang nampak bukan senyum yang sedap dipandang, tapi serangai orang yang aneh dan menyeramkan. "Engkau benar-benar hebat," sambut Datuk Mabrur. "Engkau telah menepati janji. Engkau kembali sebelum bintang terbit malam ini. Istirahatlah Datuk Pocong dulu." Datuk Pocong tidak memperdulikan sambutan dan pujian Datuk Mabrur. Diempaskannya galah saktinya dengan serampangan. Empasan itu membuat gunung di ujung galah itu jatuh bertebur di tengah lautan. Gelombang pasang yang terjadi akibat jatuhnya gunung itu menenggelamkan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Halimun. Air laut memboncah ke udara dan jatuh berderai, membuat Pulau Halimun saat itu bagai dilanda hujan badai. "Aku masih kuat, tidak perlu istirahat," kata Datuk Pocong. "Kita segera bekerja," sambil menggerak-gerakkan otot leher dan bahunya yang pegal-pegal. "Bagaimana caranya, Datuk?" "Dengan galahku yang sakti ini, kita panggul gunung ini berdua. Aku di ujung sini, engkau di ujung sana. Gunungnya kita ikat di tengah." "Baiklah," saut Datuk Mabrur. Keduanya berjalan di atas air laut dan mengikat gunung itu di tengah galah. Setelah terikat, mereka memanggulnya. Datuk Pocong di depan dan Datuk Mabrur di belakang. Dalam gemerlapnya cahaya bintang, tubuh keduanya membesar, seakan-akan seperti besarnya raksasa, hampir sebesar gunung yang mereka panggul. Itulah rapal kesaktian dari Datuk Pocong dan Datuk Mabrur. Kini keduanya tengah berada di sebelah barat Pulau Halimun. Tiba-tiba tali pengikat gunung itu putus. Gunung itu jatuh berdedung, dak, melesat jatuh ke dalam laut dan melesat ke bumi, tanah, debu, pasir, batu, ranting-ranting, daun, dan pepohonan berterbangan ke udara. Sesaat langit menjadi gelap gulita. Datuk Pocong langsung melesat menemui Datuk Mabrur. "Aduh, kenapa bisa begini?" katanya dengan wajah cemberut, kesal, dan marah. "Tenanglah Datuk, kita istirahat dulu." Datuk Mabrur berusaha menyabarkan saudaranya ini. "Engkau tunggu saja di sini. Aku akan mencari tali. Aku akan minta bantuan siluman-siluman yang ada di Pulau 9 ini. Pulau Kerajaan, Pulau Kerajaan Pagatan. Kita harus menyelesaikan malam ini juga. Tidak bisa ditunda," kata Datuk Pocong. Tanpa menunggu jawaban lagi, Datuk Pocong meleset dengan galahnya. Datuk Mabrur tercenung. Bintang-bintang terbit dan bertaburan di langit, ditemani bulan sabit. Ia mengamati gunung itu dari segala sudut, dari sisi timur, barat, utara, dan selatan. Didakinya gunung itu dengan cermat, mengukur ketinggiannya. Saat itulah Datuk Mabrur melihat puncak gunung itu sudah tidak ada lagi. Ropal, robek, putus. Bagian yang ropal itu persis di bekas tempat tali pengikatnya. Rupanya ketika putus,
Talinya langsung memapas puncak gunung. Kalau dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti jambangan bunga. Datuk Mabrur, gunung ini tidak usah dipindahkan lagi. Kita biarkan saja di sini. Tiba-tiba entah lewat mana, Datuk Pocong sudah ada lagi di samping Datuk Mabrur. Mengapa? Kata Datuk Pocong. Bukankah kita akan meletakkannya di sebelah selatan? Aku sudah memandangnya dari segala sudut. Dari luar Pulau Halimun, dari pantai Kerajaan Pagatan, dari Pulau Kerajaan, dari Pulau Sembilan. Letak gunung ini sudah tepat, meskipun berada di sebelah barat. Kalau begitu baiklah. Jangan hanya baiklah, baiklah, baiklah. Kau setuju tidak? Jangan terpaksa. Kalau memang tidak setuju, bilang saja. Aku setuju saja, kata Datuk Pocong. Sekarang izinkan aku memberi nama gunung ini. Pilihlah yang sesuai dengan bentuknya. Apa namanya? Akhirnya mereka sepakat berdua memberi nama gunung itu dengan Gunung Jambangan. Sampai sekarang Gunung Jambangan itu berdiri dengan tegak. Ini adalah legenda yang berasal dari cerita dari mulut ke mulut, yang disadur dan diwayatkan oleh Bapak Eko Suryadi, kemudian dengan kawan-kawan. Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua guna melestarikan dan memberdayakan budaya asli daerah Kota Halimun, Saranjana, Bamega, Saijaan, Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mohon ampun dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan marilah kita ikuti terus informasi bidang kebudayaan ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru melalui channel kami, karena setiap waktu channel kami ini aktif melalui channel YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti kegiatan ini. Kami akhiri dengan ucapan, hanya Allah yang maha sempurna segala sesuatunya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilustrasi Gunung Jambangan yang kepalanya rompal sehingga beri nama Gunung Jambangan dengan kesepakatan Datuk Mabrur dan Datuk Pocong. Terima kasih.